melanjutkan bedah visi dan misi Al-Ma'had. Kali ini kita membahas visi ketiga. Al-Ma'had memiliki visi dan misi. Misi yang ketiga adalah membangun pola kekerabatan, keterpaduan, dan koordinasi antar para ahli ilmu, praktisi atau rijalul a'mal, dan pemegang power di berbagai bidang. Kita perhatikan bahwa dalam masyarakat secara luas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak jauh dari 3 tipe peran manusia. Pertama, sebagai ahli ilmu, ulama. Ulama ini biasanya kita tandai, oh ini ngajar, berkhutbah, ceramah, jadi dosen, penulis kitab. Ini ahli ilmu. Dan keilmuan itu sangat luas. Ada yang faknya di bidang Al-Quran, ada yang di bidang hadis, ada yang di bidang sejarah, bidang akidah dan usuluddin, ada bidang bahasa Arab, ada bidang bahasa Inggris, ada yang mahir dan fak sekali, prof, di bidang teknik dan kesehatan dan sebagainya. Ini yang kami maksud dengan para ahli ilmu, atau dalam bahasa lain mungkin para akademisi. Tipe kedua dari peran masyarakat adalah sebagai praktisi, rijalul a'mal, pengusaha di bidang konveksi, pengusaha di bidang apa, bahkan dalam dunia pendidikan pun ada orang yang sebenarnya ini tipenya pengusaha, bukan tipe pengajar. Mereka mengatur masalah-masalah manajemen, keorganisasian dan sebagainya. Ini praktisi. Termasuk praktisi ia adalah orang-orang yang menjalankan tugas-tugas teknis. Ada tugas teknis di lalu lintas, tugas teknis di bidang pembangunan, ada tugas teknis di bidang kesehatan dan sebagainya, termasuk tugas-tugas teknis dalam pendidikan, yaitu yang disebut dengan TU. Kalau kita dulu menyebutnya TU, sekarang disebut dengan bagian administrasi. Ini orang-orang yang memegang peran sebagai praktisi. Kemudian tipe yang ketiga, di masyarakat ini ada orang-orang yang berperan sebagai pemegang power di bidang manapun. Nah, tentu pemegang power ini biasanya dalam hierarki keorganisasian, ya, levelnya ini level penentu kebijakan di skala nasional. Dalam pemerintahan ada yang sebagai presiden, ada yang sebagai menteri-menteri, ada yang sebagai gubernur, bupati dan sebagainya. Mereka ini pemegang power di berbagai bidang. Nah, komposisi masyarakat dengan 3 bidang peran ini, kalau kita berbicara tentang idealisme Al-Ma'had, maka sesungguhnya Al-Ma'had ingin ikut berperan penting dalam membangun pola kekerabatan. Bagaimana antar satu komponen dengan komponen yang lain saling terhubung dan saling akrab. Ya, apakah keakraban itu dalam bentuk kehidupan
kehidupan rumah tangga, persaudaraan, atau keakraban itu dalam bentuk kesamaan organisasi atau kesamaan kepentingan dalam bidang otomotif, kesehatan, dan sebagainya, maka ini perlu adanya bangunan pola kekerabatan, adanya bangunan keterpaduan. Keterpaduan ini penting sekali, berpadu antara satu dengan yang lain, karena sesungguhnya kita umat yang besar ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri-sendiri. Guru-guru kita dulu sering memberikan ilustrasi bahwa apabila ada satu lidi dipakai untuk menyapu, ini tidak akan mampu menyapu sampah yang sedemikian banyak di tanah lapang yang luas. Tapi jika kita kumpulkan ratusan ribuan lidi, kemudian kita bentuk sapu lidi, maka tentunya akan memiliki daya sapu, daya solusi yang besar dan efektif serta efisien dalam menyelesaikan masalah bersama. Maka setelah ada pola kekerabatan, perlu adanya pola keterpaduan, dan berikutnya adalah pola koordinasi, saling berkoordinasi. Dan ini adalah turunan dari keterpaduan. Kalau sudah memiliki keterpaduan sikap, keterpaduan pemikiran, keterpaduan akidah, keterpaduan tujuan, kepentingan bersama kita, baik secara duniawi maupun ukhrawi, maka kita perlu pola koordinasi. Kalau kita memiliki pola koordinasi, maka tidak selalu setiap masalah duduk harus demo bareng-bareng. Semua ada perannya masing-masing. Yang memiliki peran di lembaga pendidikan, silahkan fokus di lembaga pendidikan. Yang memiliki peran di bidang dakwah di masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil, yang mengurusi para mu'allaf yang baru saja masuk ke dalam Islam, mereka harus dibantu, ditolong, masing-masing pada porsinya, tetapi masing-masing berkoordinasi dengan yang lain sehingga tidak tercerai-berai. Sungguh umat Islam yang komposisinya secara kuantiti sangat besar ini sesungguhnya tidak terlalu membanggakan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan akan peristiwa yang akan terjadi dan dialami oleh umat ini dengan jumlahnya yang huge number of the people, masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Apa kata Nabi SAW ilustrasi tentang kondisi umat Islam di akhir zaman? Sahabat Nabi bertanya, awanahnu yawma idzin qalil? Apakah kita umat Islam pada zaman tersebut jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Justru sebenarnya secara kuantiti kalian ini umat yang jumlahnya sangat besar. Walakinnakum, kemudian kata Nabi, dari sisi quality, dari sisi kuantitas, dari sisi kekerabatan, keterpaduan dan koordinasi, ghusah. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl. Kalian itu tidak ubahnya buih ketika datang banjir. Nah, kelihatan tuh merupus ya, muncul di permukaan sehingga nampaknya banyak, tapi kualitasnya kualitas buih. Dan kita perhatikan tipologi karakter buih itu apa.
kalau menjadi sebuah bangsa, menjadi komunitas umat dalam skala keumatan, kami umat Buih, kami bersatu untuk tidak pernah bersatu. Kami bersepakat dalam jumlah yang besar ini untuk tidak pernah sepakat. Maka kita perhatikan dulu sebelum tahun 98, sebelum masa reformasi, umat Islam mungkin seberapa porsinya memilih Golkar, dan seberapa porsinya memilih PDI, dan seberapa porsinya memilih P3. Kalau kita bicara peta politik pada saat itu, umat Islam banyak yang kemudian mendukung, kalau tidak P3 ya Golkar. Tapi setelah itu, setelah masa reformasi, setelah tahun 98, apa yang terjadi? Berubah menjadi 24 partai. Kemudian berikutnya dan berikutnya lagi, terus multi partai. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Kita bicara politik ya. Ini bukan berarti saya praktis politik, bukan juga saya praktis di pendidikan. Saya adalah penggagas dan yang meng-create Al-Ma'had ini. Tapi saya berpikir ini pola pikir dari sisi bangunan pola kekerabatan, keterpaduan dan koordinasi antar tiga komponen umat ini. Umat ini ada semua, ahli ilmunya banyak, praktisinya banyak, pemegang powernya juga banyak. Tapi pola kekerabatan, keterpaduan dan koordinasinya ghusa, kaghusa isai, buih, seperti buih saat banjir. Maka dari itu kita tidak memiliki daya. Maka misi yang ketiga ini, lewat lembaga pendidikan pesantren ini, kami ingin membangun pola ini. Kita hanya bisa berencana, kita berusaha dengan segala daya upaya yang kita miliki, dan pada hasilnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menentukan hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita akal budi, menganugerahi kita potensi pemikiran yang jernih dan hidayah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hasil yang maksimal dari usaha yang kita jalani selama ini. Bertemu kembali insya Allah pada episode berikutnya dalam syarah misi keempat dari Al-Ma'had, dalam tema bedah visi dan misi Al-Ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.